Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Vitasari dari program studi S1 Teknik Informatika dengan NIM STI 2022026664. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Jurnal yang akan saya review berjudul Implementasi Deep Learning Menggunakan CNN pada Ekspresi Manusia, yang ditulis oleh Pulung Adi Nugroho, Indah Fendriana, dan Rudi Arijanto dalam Jurnal Algoritma Volume 2 Nomor 1, halaman 1-10, tahun 2020. Ada beberapa poin pembahasan, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil penelitian atau kesimpulan, kelebihan dan kekurangan penelitian, diskusi atau rekomendasi. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Ada beberapa poin, dan dari poin tersebut dapat disimpulkan latar belakang masalahnya adalah kebutuhan untuk mengenali ekspresi wajah sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang penting dalam menyampaikan keadaan emosi seseorang menggunakan metode deep learning, khususnya CNN, dengan jumlah dataset yang lebih banyak dan berbeda untuk meningkatkan akurasi pengenalan ekspresi wajah. Tujuannya untuk mengimplementasikan deep learning menggunakan CNN dalam mengklasifikasikan ekspresi manusia secara lebih efektif dan akurat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu rumusan masalah, diantaranya 1. Bagaimana mengimplementasikan metode CNN, 2. Pengaruh jumlah dan kualitas dataset, 3. Sejauh mana metode CNN mampu membedakan ekspresi wajah, dan 4. Apakah penggunaan dataset dapat meningkatkan nilai akurasi, precision, dan recall dalam klasifikasi ekspresi wajah. Rumusan masalah tersebut menjadi fokus utama untuk mengatasi tantangan pengenalan dan klasifikasi ekspresi wajah menggunakan teknologi deep learning. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode deep learning, khususnya CNN, untuk mengenali dan mengklasifikasikan ekspresi wajah, menganalisis pengaruh kualitas dan jumlah dataset pada hasil klasifikasi ekspresi wajah menggunakan CNN, mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web, dan membuktikan bahwa metode CNN dapat menangani perbedaan ekspresi wajah. Tujuan tersebut didasari oleh keinginan untuk memanfaatkan kemampuan CNN dalam pengenalan citra dan klasifikasi sehingga dapat membantu mengenali ekspresi manusia melalui gambar wajah secara efektif menggunakan teknologi deep learning. Pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, peningkatan kemampuan klasifikasi ekspresi wajah. Kedua, pengembangan teknologi computer vision. 3. Implementasi dalam aplikasi real-time. 4. Pengoptimalan dataset dan model. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan dasar teoritis, tetapi juga implementasi praktis untuk pengenalan ekspresi wajah menggunakan teknologi deep learning, yaitu CNN. Kemudian pembahasan tentang batasan masalah. Ada beberapa poin. Yang pertama, jenis ekspresi wajah yang diklasifikasikan. Ada 7 ekspresi wajah dasar, yaitu senang, sedih, takut, jijik, netral, marah, dan kaget. Kedua, dataset yang digunakan, yaitu gambar grayscale ukuran 48x48 pixel. Ketiga, metode klasifikasi. 4. Implementasi aplikasi berbasis web. Dan 5. Fokus pada akurasi klasifikasi. Dengan batasan-batasan tersebut, penelitian ini memberikan fokus yang jelas dalam penerapan CNN untuk klasifikasi ekspresi wajah menggunakan dataset dan tools tertentu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif. Hal ini dapat dilihat dari fokus penelitian pada pengukuran kinerja model CNN dalam klasifikasi ekspresi wajah menggunakan metrik kuantitatif seperti akurasi, precision, recall, serta penggunaan data numerik, melakukan eksperimen dengan variasi parameter, kemudian membandingkan hasil akurasi training dan validation secara numerik yang merupakan ciri khas metode penelitian kuantitatif.
Kemudian pembahasan subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah metode CNN sebagai algoritma deep learning untuk klasifikasi ekspresi wajah. Dan objek penelitiannya adalah citra wajah manusia dengan berbagai ekspresi dalam format dataset yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian model. Yang selanjutnya, hasil penelitian atau kesimpulan. Hasil penelitian. Dalam penelitian ini, pengujian model CNN menghasilkan performa terbaik pada iPod 100 dan BETSA 128. Dari dataset yang diuji dari 35 citra, sebanyak 28 citra dapat diklasifikasikan dengan benar, walaupun perbedaan ekspresi hanya tipis. Nilai precision, recall, dan akurasi yang dicapai dari pengujian adalah sekitar 65%. Penentuan batch size, epoch, optimizer, dan jumlah convolutional layer sangat mempengaruhi akurasi yang didapatkan. Kesimpulan, dari beberapa poin tersebut, kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa CNN merupakan metode yang efektif untuk klasifikasi ekspresi wajah dengan performa akurasi yang memadai untuk dataset yang digunakan dan parameter pelatihan perlu dioptimalkan untuk hasil terbaik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penelitian. Kelebihan penelitian, penggunaan metode CNN yang efektif, dataset yang relatif besar dan detail, pengujian dengan variasi parameter, aplikasi implementasi. Adapun kekurangan penelitian yaitu akurasi validasi yang relatif rendah, kebutuhan komputasi tinggi, jumlah dataset tidak sepenuhnya mempengaruhi akurasi, dan kesalahan dalam klasifikasi ekspresi mirip. Dan pembahasan yang terakhir, diskusi atau rekomendasi. Diskusi. Menurut penelitian ini, teknik pembelajaran mendalam, khususnya CNN, memiliki kemampuan untuk mengekstrak fitur citra secara bertingkat atau layered feature extraction, yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi perbedaan ekspresi wajah yang sangat halus. Meskipun kinerja pelatihan cukup baik sebesar 90%, akurasi validasi sekitar 65%, menunjukkan masalah overfitting, dan bahwa model harus lebih generalizable ke data baru yang tidak terlihat selama pelatihan. Akurasi dipengaruhi lebih banyak oleh kualitas dataset dan kedetailan gambar daripada jumlah data. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pre-processing yang baik dan persiapan data yang baik untuk model CNN. Parameter pelatihan seperti epoch, ukuran batch, dan optimizer mempengaruhi hasil akhir, sehingga melakukan eksperimen dengan menggabungkan parameter untuk menemukan konfigurasi terbaik sangat penting. Dengan menggunakan TensorFlow seperti framework, pelatihan dapat ditransfer dengan lebih mudah. Yang selanjutnya, rekomendasi. Ada beberapa poin, diantaranya perbaikan dataset dan pre-processing, optimasi model dan hyperparameter tuning, penambahan data ekspresi variatif, penggunaan hardware, komputasi yang lebih baik, eksplorasi transfer learning lebih lanjut, dan yang terakhir, implementasi untuk aplikasi real-time. Sekian presentasi mengenai review jurnal dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.